Halo Besties, saya Ademolita Liuna Putri. Kali ini akan menjelaskan tentang signifikansi diplomasi Islam moderat era Susilo Bambang Yudhoyono dalam merespon problem keamanan Timur Tengah. Pertama-tama, kita harus tahu nih, saat masih memimpin Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan semboyan Million Friends, Zero Enemy dalam pelaksanaan politik luar negeri. Semboyan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwasanya Indonesia adalah negara yang mampu menjalin kerjasama ke segala penjuru tanpa adanya keberpihakan. Nah, hal ini juga ada hubungannya dengan laporan pers Menteri Luar Negeri 2006 tentang Indonesia yang akan senantiasa mempertahankan citranya sebagai negara Islam moderat yang akan menjaga netralitas Indonesia tanpa adanya dukungan berlebihan terhadap satu pihak saja. Indonesia merupakan sebuah negara yang dihasilkan dari proses kolonialisme. Indonesia berada pada fase proses identifikasi diri yang tidak bisa sepenuhnya mengakomodasi modernisasi Barat. Indonesia justru mengalami kondisi sebaliknya, di mana agama menjadi salah satu instrumen pergerakan dalam melawan kolonialisme. Oleh karena itulah, setiap warga negara Indonesia dituntut untuk percaya pada Tuhan dan diharuskan memeluk salah satu agama yang tentu prinsip ini berbeda dengan konsep ideal negara menurut Barat. Sebagai sebuah negara dengan mayoritas Islam yang sukses menjalankan pemilu tahun 2004, membuat Indonesia perlu melakukan manifestasi diplomasi untuk mempromosikan Islam moderat Indonesia kepada halayak internasional. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwasanya Indonesia mampu melakukan kolaborasi antara dua nilai yang dalam era kontemporer ini acap kali menjadi oposisi biner, yakni antara nilai Islam dan Barat. Namun demikian, dalam pengimplementasiannya, ternyata usaha mempromosikan Islam moderat yang dilakukan oleh Indonesia ini tidak berjalan semulus yang diharapkan. Menjaga netralitas melalui simbol Islam moderat ternyata tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tidak adanya ukuran yang spesifik dalam mengartikulasikan seperti apakah moderat menjadi sebuah problem dalam penerapannya di Indonesia. Sikap moderat ini seringkali mendapat kritikan publik karena dianggap tidak asertif dan hipokrit. Salah satu contoh kritikan yang dapat kita ambil adalah posisi yang diambil oleh Indonesia dalam permasalahan Israel-Palestina yang tidaklah kunjung usai sampai saat ini. Selain karena berbenturan dengan semboyan Million Friends Zero Enemy, keterlibatan Indonesia dalam masalah Israel-Palestina ini juga bisa dikatakan tidak berkomitmen atau labil. Bagaimana tidak? Sebelumnya, Indonesia memperlihatkan pembelaan terhadap Palestina dengan adanya kecaman agresi Israel di jalur Gaza. Namun, sikap mendua justru terlihat ketika pemerintah kemudian menerima bantuan korban bencana alam tsunami dari Israel. Lantas, bagaimana hal ini berhubungan dengan implikasi Islam moderat bagi diplomasi Indonesia di Timur Tengah? Perlu diketahui bahwa Timur Tengah merupakan tempat kelahiran tiga agama terbesar di dunia, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Sehingga mau tidak mau, permasalahan politis yang ada di region ini akan selalu memiliki nuansa agama di dalamnya. Pun permasalahan Israel dan Palestina juga masih sering dipertanyakan, apakah konflik ini merupakan perebutan wilayah kedaulatan atau merupakan simbol pertikaian antar agama. Posisi Indonesia sebagai sebuah negara dengan mayoritas Islam juga tidak mempermudah dalam menetapkan kebijakan luar negerinya di Timur Tengah. Persepsi keagamaan yang telah menjadi paradigma di Timur Tengah menjadi sebuah dilema bagi implementasi kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah Timur Tengah sana. Mengingat korelasi antara Indonesia dan Islam yang memang sulit untuk disangkal. Ditambah lagi ada anggapan bahwasanya Islam moderat Indonesia bukan hanya pencitraan keluar, melainkan ada pula dorongan ruang publik dari dalam negeri. Bahkan ada asumsi yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di Timur Tengah sejatinya hanyalah kebijakan sebagai pencitraan ke dalam, supaya pemerintah tidak terkena legitimasi akibat tekanan publik. Kondisi demikian membuat Indonesia berada di posisi yang serba salah, karena sekalipun mencoba untuk pragmatisme, nyatanya polemik dalam negeri tetap muncul, dan pada ujungnya kepentingan nasional juga tidak diraih. Sehingga muncul sindiran bahwa alih-alih Indonesia dapat berperan dalam menyelesaikan masalah di Timur Tengah, justru Indonesia merupakan bagian dari masalah. Melihat faktor-faktor tersebut, apakah kemudian Indonesia memang harus melibatkan nilai Islam dalam kebijakan luar negerinya di Timur Tengah? Untuk menjawabnya, perlu diingat bahwa Indonesia adalah bangsa yang tidak sepenuhnya beragama Islam. Maka, sebaiknya pencitraan keislaman dalam Islam moderat ini dilakukan hanya pada wilayah Timur Tengah saja dan tidak diterapkan secara keseluruhan.
untuk kemudian dapat memperoleh kepentingan keluar untuk menjaga citra keislaman Indonesia di mata internasional, maka keberanian mengakui identitas keislaman setidaknya perlu dilakukan ketika memang Indonesia berkepentingan dalam menjalin relasi dengan negara Timur Tengah. Karena pemisahan secara tegas antara agama dan negara membuat Indonesia tidak akan mendapatkan respon berarti dari negara di Timur Tengah sana. Sebaliknya, jika Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun di Timur Tengah, maka memasukkan embel Islam moderat kiranya tidak perlu dilakukan dalam melaksanakan politik luar negerinya. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya yakin apa yang telah saya sampaikan tadi akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.